Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 777 Xiao He. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk dan berkata, ini sudah sangat bagus. Ada beberapa orang yang bisa hidup kembali. Dia sudah sangat beruntung. Ini semua berkat Xiao Mei kita. Orang ini juga penuh kebencian. Tang San berkata, tapi dia menyelamatkan Bibi Sukin dan Xiao Mei pada saat yang paling kritis. Tanpa dia, Bibi Sukin dan Xiao Mei akan berada dalam bahaya. Yah, mari kita hitung kelebihan dan kekurangannya. Apakah kamu akan menjadikannya manusia di masa depan? Tang San mengangguk dan berkata, Raja Iblis Merak hebat sangat cerdas. Secara alami merupakan berkah bagi manusia untuk memiliki keberadaannya di antara manusia. Ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari keegoisanku. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu masih harus berhati-hati dengan orang ini. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kali ini berbeda dari masa lalu. Aku percaya bahwa spiritualitasnya akan banyak berubah ketika dia melakukannya lagi. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tang San berkata, aku akan tinggal bersama Xiao Mei dan menghabiskan sisa waktu belajar bersama. Aku juga akan memanfaatkan waktu ini untuk meletakkan dasar bagi peningkatan Raja Iblis Merak Besar. Semangatnya juga harus tetap stabil. Yah, kalau begitu kamu tetap di sini, kamu pasti aman di sini. Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Namun, aku ingin merasakan keadaanmu saat ini, terutama garis keturunan supermu. Aku sangat tertarik, aku selalu merasa bahwa menghabiskan lebih banyak uang, waktu bersamamu, kan? Peningkatanku sendiri sangat membantu. Karena itu, aku ingin bertarung denganmu sekali, dan untukmu, berlatih pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Mata Tang San berbinar, dan berkata, tentu saja itu bagus dalam kasus ini, tetapi itu perlu dilakukan di tempat yang benar-benar tersembunyi, sehingga tidak dapat ditemukan oleh kaisar lain. Aura darah super masih terlalu jelas. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu dapat yakin. Aku telah menjadi seorang kaisar selama bertahun-tahun. Jika aku bahkan tidak memiliki akumulasi ini, aku tidak pantas disebut seorang kaisar. Kamu harus beristirahat dulu. Aku akan datang kepadamu besok dan mari kita diskusikan. Oke. Generasi kaisar ini menempati peringkat kelima di antara kaisar iblis besar. Dia bahkan mengucapkan kata belajar kepada Tang San, menunjukkan betapa dia menganggap penting Tang San. Faktanya juga benar, Tang San terus menunjukkan sisi ajaibnya di depannya, yang benar-benar menggerakkan hati kaisar. Dia benar-benar ingin belajar sesuatu dari Tang San. Setiap kejutan yang dibawa Tang San adalah sesuatu yang belum pernah dilihat kaisar ini dalam hidupnya, memberinya banyak inspirasi, dan tentu saja, kegembiraan. Mei Gongzi berkata dari samping, jika kalian berdiskusi satu sama lain, aku akan menonton. Kaisar Iblis Harimau Putih langsung tertawa ketika mendengar ini, apa? Apakah kamu takut aku akan menyakiti kekasih kecilmu? Mei Gongzi tersipu, kekasih kecil apa? Bukan itu. Kaisar Iblis Harimau Putih memutar matanya dan berkata, aku tidak buta. Aku pasti akan membiarkanmu menontonnya pada waktu itu. Menonton pertempuran seperti itu juga akan menjadi semacam peningkatan bagimu. Aku akan membicarakannya besok. Aku jarang memiliki harapan seperti itu. Nah, kali ini benar-benar membuatku menantikannya. Tang San tersenyum dan berkata, aku juga menantikannya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar pergi, sementara Tang San menarik Mei Gongzi yang bersemangat untuk tinggal di sisi Xiao He, menunggu meditasinya berakhir. Sekarang tidak ada Wang Qing, Raja Iblis Merak yang agung, yang ada hanyalah manusia Xiao He. Karena itu, Tang San harus mengklarifikasi beberapa hal dengannya. Spiritualitas Raja Iblis Merak memang sangat baik, di bawah kebangkitan yang begitu tiba-tiba, dia mampu bermeditasi dengan sangat tenang selama 2 jam untuk menstabilkan jiwanya. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya banyak bergerak, dan dia terlihat sangat normal. Matanya langsung tertuju pada Tang San. Dia berdiri, membungkuk sedikit ke Tang San, dan berkata, terima kasih telah membangkitkanku dan memberiku kehidupan kedua. Tang San melambaikan tangannya dan berkata,
Tidak perlu berterima kasih padaku, aku juga takut Xiao Mei akan sedih, jadi aku membangkitkanmu. Aku yakin kamu memiliki perasaan tertentu tentang situasimu sekarang. Xiao He tersenyum pahit, ya, apakah aku manusia sekarang? Tang San mengangguk dan berkata, itu memang manusia. Meskipun kesadaran spiritualmu disegel dengan baik olehku, kondisi untuk kebangkitan masih sangat keras. Jika kamu ingin dibangkitkan, kamu membutuhkan tubuh yang cocok, tetapi apapun yang terjadi jenis tubuh, bahkan tubuh klan iblis merak akan sangat berbeda dari tubuhmu sebelumnya. Perbedaan itu berarti akan ada reaksi penolakan, yang akan menyebabkan kegagalan fusi. Apalagi jumlah anggota iblis merak klan terbatas. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang baru saja meninggal di antara lebih dari 3.000 klan, dan tiada secara alami, dan tubuhnya tidak boleh terlalu tua. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, aku pikir tubuh manusia adalah yang paling cocok untukmu. Manusia itu sendiri lemah dan tidak memiliki bakat. Dibandingkan dengan indera ilahimu, mereka berada dalam posisi yang benar-benar lemah. Ketika mereka bergabung dengan indera ilahimu, meskipun ada penolakan semacam ini sangat kecil dan dipengaruhi oleh indera ilahimu. Penekanan total. Dengan begitu, fusi tidak menjadi masalah. Indera ilahimu terlalu kuat. Aku membagi indera ilahimu menjadi 9 bagian, dan setiap bagian secara bertahap menjadi lebih kuat. Sekarang aku hanya menyimpan jejak indera dewa dan semuanya, sehingga tubuh ini dapat menanggungnya. Aku mengubah ini satu. Tubuh telah sangat meningkatkan potensi tubuh ini. Seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk berkultivasi kembali di masa depan. Tidak sulit untuk mengintegrasikan kembali ke dalam darah klan monster merak. Aku dapat membawa Anda untuk menyelesaikan ini. Aku percaya bahwa dengan pengalamanmu, tidak sulit untuk berkultivasi kembali, tidak butuh waktu terlalu lama, dan dengan peningkatan kekuatan, itu cukup untuk secara bertahap membuka segel kesadaran. Xiao He tersenyum pahit, aku akan menjadi manusia mulai sekarang. Sebagai manusia, aku harus selalu dekat dengan manusia. Bagaimanapun, sekarang aku bukan lagi klan iblis merak, dan aku adalah mantan Raja Iblis Merak, putriku bukan karena aku. Jika spesies milikmu berubah, kamu akan melepaskan perasaanmu padaku. Dengan cara ini, klan monster merak pasti akan mendekati manusia. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk melayani berbagai tujuan dengan satu batu. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan tawa, berbicara dengan orang pintar itu mudah. Setelah bermeditasi sebentar, Raja Iblis Merak Besar memahami situasi saat ini. Tang San tidak membela diri, hanya mengangguk. Raja Iblis Merak Besar, senyum di wajah Xiao He berangsur-angsur menjadi lebih hangat, senang hidup. Tahukah kamu, ini adalah perasaan terbesarku sekarang, dan aku bahkan merasa sangat santai. Sejak aku dipilih oleh sang putri, aku tidak pernah mengalami hari yang santai seperti hari ini. Sekarang, aku akhirnya bisa bersantai. Aku tidak harus memikul tanggung jawab klan monster merak, dan tidak ada tekanan lain. Aku pikir itu cukup bagus untuk menjadi seorang manusia, bahkan jika aku bisa. Tidak masalah bagiku untuk menumbuhkan kembali kemampuan ras monster merak yang asli. Terima kasih telah membangkitkanku. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Mei Gongyi, menghela nafas, dan berkata, Xiao Mei, kamu harus mengetahuinya sekarang, kan? Mei Gongyi menatapnya dengan mata yang rumit dan mengangguk. Xiao He menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak berharap kamu masih memperlakukanku sebagai seorang ayah. Aku memang menggunakan ibu dan anaknya. Aku tidak menjelaskan apapun pada dirimu, tetapi dalam hatiku, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Untuk waktu yang lama, aku lupa bahwa kamu bukan putri kandungku. Tentu saja, kadang-kadang aku bertanya-tanya betapa menyenangkannya jika kamu adalah putri kandungku. Mengapa tidak ada anak kandungku yang sebaik kamu? Aku dibangkitkan oleh kamu. Di masa depan, biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku bukan lagi Raja Iblis Merak yang hebat. Solen 5 chapter 778 hidup lebih baik untuk dibesarkan. Ayah, suara Mei Gongzi sedikit bergetar. Panggilan ini jelas membuat tubuh Xiao He gemetar. Kamu membesarkanku, mengajariku menjadi dewasa, dan memberiku kemampuan seperti sekarang. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Apa yang terjadi di masa lalu tidaklah penting. Di hatiku, kamu selalu menjadi ayahku. Semua yang telah kamu lakukan untukku membuktikan bahwa kamu adalah ayah yang berkualitas. Lebih baik membesarkan anak, bahkan jika kamu memanfaatkanku, tetapi seperti yang kamu katakan, kamu tidak pernah menyakitiku dan ibuku.
Xiao He menatap kosong pada Mei Gongzi, bahkan jika dia sangat pintar, dia tidak akan pernah menduga bahwa Mei Gongzi akan memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Di antara klan monster merak, kamu adalah satu-satunya yang baik padaku sejak kecil. Setiap kali mereka menggertakku, kamu selalu melindungiku dan menghukum mereka. Saat itu, aku merasa sangat hangat. Hubungan antara ibuku dan kamu tidak baik, aku pikir itu adalah hubunganmu, tetapi apakah itu ibuku atau kamu? Kamu sangat baik kepadaku ketika kamu sendirian denganku, aku akan selalu mengingat kebaikanmu kepadaku, dan itu tidak akan berubah karena hubungan darah. Suara Xiao He sedikit bergetar, dia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh kepala Mei Gongzi, tetapi dia merasakan tatapan waspada Tang San dan meletakkan tangannya ke bawah. Anak baik, kamu anak yang baik. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Kamu anak yang baik. Sebenarnya, ketika kamu masih muda, aku merasa bahwa kamu selalu diam-diam membantu manusia lemah itu. Suatu ketika, anak-anak klan menggertakmu dan menghina identitas manusiamu. Apa yang terjadi padamu dengan keras kepala mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah manusia. Bangga dengan identitas manusianya. Mata Mei Gongzi sudah merah, Tang San dengan lembut membawanya ke dalam pelukannya, dan berkata kepada Raja Iblis Merak Besar, nama tubuhmu sekarang adalah Xiao He. Jika menurutmu itu harus dipisahkan dari identitasmu sebelumnya, maka aku sarankan kamu hidup dengan identitas dan nama Xiao He di masa depan. Selain kami, kamu harus memberitahu sang putri tentang kebangkitan. Lagi pula, ini terlalu mengejutkan dan mudah untuk menarik perhatian istana leluhur. Raja Iblis Merak Besar mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah cara terbaik. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi selama ini. Meskipun aku tidak memiliki basis kultivasi sekarang, kamu masih memiliki kesadaran spiritual. Kamu semua telah melewati malapetaka. Apakah itu berhasil? Sudah berapa lama aku tiada? Apa yang terjadi sesudahnya? Tang San berkata, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi setelah kamu meninggal. Setelah kamu jatuh, Xiao Mei mewarisi posisi patriark klan monster merak. Tang San mulai berbicara tentang Mei Gongzi yang mewarisi posisi patriark, termasuk punggung tangan yang ditinggalkannya dalam pengejaran Kaisar Iblis Kegelapan, hingga peningkatan kekuatan Mei Gongzi yang cepat dan datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugas, prosesnya mendebarkan. Terlepas dari kemampuannya sendiri, Tang San hampir mengungkapkan segalanya. Adapun kesengsaraannya sendiri, apa yang dia katakan kepada Raja Iblis Merak Besar sama dengan apa yang dia katakan kepada Raja Iblis Harimau Putih Besar, keduanya mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan Dewa Laut yang kuat. Xiao He mendengarkan dengan sangat serius, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia mendengar tempat yang mendebarkan, terutama proses pembekalan Mei Gongzi. Dia bahkan mengalahkan Raja Iblis hebat dari klan Phoenix Api Abadi, dan juga memenangkan dukungan dari 6 kaisar, yang membuatnya merasa luar biasa. Cara Xiao He memandang Tang San berangsur-angsur berubah. Dia sendiri pandai menyusun strategi, tetapi semua yang dilakukan Tang San dalam proses membantu Mei Gongzi melaporkan pekerjaannya berada di luar penilaiannya. Terutama ketika Tang San membawa penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, kesengsaraan Dewa Pemusnahan membombardir istana leluhur, memaksa lebih dari selusin kaisar untuk melindungi jalan baginya untuk mengatasi kesengsaraan, menyebabkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi menderita kerugian berat, tetapi Tang San tetap hidup dan berhasil melampaui kesengsaraan. Semua ini membuatnya merasa luar biasa. Pria muda di depannya sebenarnya lebih baik dalam tata letak daripada dirinya sendiri, dan dia jauh lebih berani daripada dirinya sendiri. Bahkan di hadapan begitu banyak kaisar, dia dapat menghadapinya dengan tenang, dan dia juga mempermainkan kaisar, dan akhirnya mendapat situasi seperti itu. Setahun, kurang dari setahun. Kurang dari setahun setelah dia meninggal, Mei Gongzi telah menyelesaikan bencana dan menjadi Raja Iblis Besar. Kecepatan kultivasi semacam ini, apalagi di klan monster merak, belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di antara seluruh klan monster. Semua ini luar biasa, tetapi faktanya ada di depanmu, dan sekarang bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah menaiki perahu yang sama. Situasi perlombaan monster merak saat ini dapat dikatakan sangat baik. Paling tidak, Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jingfen pasti akan mendukung mereka. Dengan dukungan 2 kaisar di belakangnya, dan Tang San, orang bijak yang mengawalnya, kota Keri bisa dikatakan tak tertembus. Yang dibutuhkan Mei Gongzi adalah untuk terus berkembang dan menjadi Kaisar Iblis Merak berikutnya. Pada saat itu, garis keturunan mereka akan benar-benar memiliki hak untuk berbicara di istana leluhur. Setelah mendengarkan narasi terperinci, Xiao He menghela nafas panjang,
menatap Tang San, dan mau tidak mau memberinya acungan jempol. Aku tidak sebaik kamu dalam hal bakat atau kebijaksanaan. Aku awalnya berpikir bahwa kamu berharap kamu akan membangkitkanku. Aku dapat memberimu lebih banyak nasihat. Sekarang tampaknya kamu dapat melakukannya dengan baik tanpaku. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kadang-kadang tenaga kerja habis. Jika aku bisa mempertimbangkan semuanya, tidak akan ada begitu banyak rekan senegaranya yang sekarat di pemukiman. Aku bukan klan monster, jadi aku salah menilai monster itu, sikap klan terhadap manusia. Itulah yang menyebabkan tragedi ini. Aku pikir selama aku berhasil membawa Xiao Mei untuk melapor ke tempat kerja, dan membuat kerusuhan di halaman leluhur dan melemahkan klan Tianhu, pihak kota Kerry akan stabil. Dan kami telah mengendalikan kecepatan ekspansi pemukiman, tapi aku masih salah. Jika kamu ada di sana, kita bisa saling membantu untuk menghindari masalah ini sebisa mungkin. Solen 5 Chapter 779 Misteri Umat Manusia. Xiao He mengangguk sedikit dan berkata, manusia itu lemah, tetapi kecerdasan manusia selalu diakui oleh pejabat tingkat tinggi dari klan monster dan klan roh. Jika tidak, mengapa banyak bangsawan besar memiliki pengikut manusia? Manusia telah ada selama beberapa waktu yang sangat lama. Ini memiliki sejarah panjang. Meskipun tidak memiliki bakat garis keturunan dan sering menghadapi bahaya, sebagai budak, waktu bertahan hidup singkat, tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, jumlah manusia sebenarnya telah meningkat. Satu hal yang kamu tidak tahu bahwa di seluruh benua Falan hari ini, dalam hal jumlah, manusia adalah yang paling banyak dari semua ras. Bagaimana mungkin ras dengan kecerdasan yang cukup dan kemampuan reproduksi yang kuat tidak ditakuti oleh istana leluhur? Apakah kamu tahu bagaimana transformasi Dewa Iblis terjadi? Itu tidak hanya diperoleh manusia untuk bertahan hidup. Ini juga merupakan upaya istana leluhur untuk mencoba memecahkan masalah kesulitan reproduksi banyak spesies dengan kawin dengan manusia. Namun, meskipun manusia tidak memiliki bakat garis keturunan, keturunan yang lahir dari ras apapun dan manusia pada akhirnya akan terlihat seperti manusia, tetapi hanya memiliki kemampuan garis keturunan transformasi Dewa Iblis. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang yang memiliki warisan transformasi Dewa Iblis, hampir semua berpikir bahwa dia adalah manusia, bukan klan monster. Setelah lama bereksperimen, pengadilan leluhur menghentikan metode ini. Namun, dengan bantuan eksperimen ini, manusia mulai muncul dari Dewa Iblis untuk menjadi lebih kuat, bahkan generasi kedua dan ketiga. Transformasi Dewa Iblis yang diwariskan. Meskipun masih dibatasi oleh darah, itu tidak bisa sangat kuat. Namun, kemampuan bertahan hidup manusia secara keseluruhan telah sangat meningkat. Pengadilan leluhur juga mengeluarkan larangan hubungan intim dengan manusia. Namun, pada akhirnya, itu sia-sia. Pengadilan leluhur bertanya-tanya mengapa manusia begitu menarik, dan tidak hanya manusia wanita yang menarik, tetapi pria juga. Sebenarnya ada kasus di mana wanita dari suku monster bersedia melahirkan anak untuk pria manusia. Akibatnya, jumlah manusia dengan transformasi monster mulai meningkat, dan kemudian organisasi seperti Redemption Organization muncul. Semua ini berarti evolusi. Manusia berevolusi. Baik itu kecerdasan atau kemampuan, itu sama. Tidak ada kemampuan alami di permukaan, tetapi memiliki potensi misterius. Bahkan memiliki kemampuan untuk mengasimilasi ras lain. Lebih dan lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia. Secara alami sangat sulit bagi Xiao Mei untuk berhasil dalam deskripsi pekerjaannya ketika dia memiliki darah manusia. Dan kamu telah membangun pemukiman manusia terlalu dini. Kaisar Iblis Tianhu mungkin menilai bahwa jika manusia menderita karena ini, dengan evolusi skala besar kedua, kemungkinan tidak dapat dikendalikan, itulah sebabnya Xiao Mei berhasil dalam pembekalannya. Tetapi pada akhirnya, karena berbagai alasan yang kamu sebutkan, dia akhirnya harus mengakui pembekalannya, tetapi dia harus juga membuat manusia tidak dapat lebih kuat lagi karena Xiao Mei. Itulah mengapa ada pembantaian, dan itu juga karena Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mendesak Xiao Mei untuk bertransisi ke klan monster sesegera mungkin. Mendengarkan analisis Xiao He, Tang San berangsur-angsur menjadi tercerahkan. Ternyata manusia yang tampak lemah di plane ini justru membuat Zhu Ting waspada. Faktanya, kemampuan evolusi manusia memang hebat. Dalam kehidupan terakhir, di benua Doulo tempat dia berada, manusia asli juga lemah, dan makhluk yang paling kuat adalah makhluk yang disebut binatang jiwa. Binatang buas sangat kuat, menindas ruang hidup manusia. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia sebenarnya telah mempelajari selain metode kultivasi mereka sendiri, mereka juga dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan berburu binatang buas dan mendapatkan cincin roh pada mereka, dan secara bertahap menjadi penguasa plane itu.
Bahkan kemudian, Soulbeast perlu mematuhi manusia dan hidup sendiri di planet lain di bawah bimbingan manusia. Di bidang bintang Falan, evolusi manusia jelas jauh dari mencapai tingkat bersaing dengan monster dan roh. Tetapi setelah dia datang ke plane ini, dia tidak diragukan lagi mempromosikan ini. Sebagai mantan Raja Dewa, Tang San bahkan memiliki perasaan bahwa, dalam kegelapan, hukum alam semesta sebenarnya yang paling nostalgia bagi manusia. Dia masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar cerita tentang naga. Naga adalah ras yang sangat kuat, di plane apapun. Dan plane yang dia tahu milik kendali klan naga. Klan naga sangat kuat sehingga membentuk alam dewa yang sangat kuat, tetapi akhirnya dihancurkan di bawah bimbingan hukum Yusen. Sebagai perbandingan, ketika alam dewa Douluo mereka ditargetkan oleh hukum alam semesta, mereka hanya tersapu oleh aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Tampaknya hukum alam semesta lebih toleran terhadap manusia daripada ras lain. Di kali ini, setelah mendengarkan cerita Xiao He, dia tiba-tiba memiliki kesadaran seperti itu di dalam hatinya. Karena manusia sangat diberkati, mungkinkah di kedalaman alam semesta yang luas, penguasa kehendak yang benar-benar menguasai seluruh alam semesta adalah nenek moyang atau pencipta manusia yang sebenarnya? Pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi bahkan jika dia mendapatkan kembali tingkat Raja Dewa, pikiran itu masih jauh darinya. Namun, ada satu hal yang Tang San yakini, selama manusia diberi cukup ruang untuk berkembang, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, manusia pada akhirnya bisa menjadi pemenang. Xiao He memandang Tang San sambil berpikir, jadi, sebelum mereka benar-benar dewasa, manusia harus tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Terlebih lagi, yang harus kamu ketahui adalah bahwa di plane ini, sumber daya teratas dan juga keberuntungan itu terbatas. Leluhur klan monster Merak, Kaisar Iblis Merak Agung, pernah berkata bahwa di antara rahasia yang dia lihat, dia bisa melihat masa depan planet ini. Meskipun sangat kabur, dia yakin bahwa daya dukung planet ini adalah terbatas dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Oleh karena itu, jumlah Feng Hao Douluo teratas harus dikendalikan dalam kisaran tertentu, agar tidak membuat marah plane dan menimbulkan serangan balik. Jumlah ini sebenarnya terkait dengan tinggi dan jumlah Kaisar Tianzu di Dewan Pengadilan Leluhur. Harus ada batasan untuk Kaisar yang ada pada saat yang sama, dan Kaisar Tianzu berubah setelah kematian Kaisar sebenarnya adalah suatu kepastian derajat mantan Kaisar. Kekuatan dikembalikan ke plane, kemudian Kaisar baru akan lahir. Oleh karena itu, selama ada begitu banyak Kaisar di Istana Leluhur, tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk muncul sebagai Kaisar, dan di sana tidak ada kemungkinan konfrontasi. Sekarang Kaisar Iblis Kristal telah jatuh, tetapi kamu memiliki kesempatan tertentu. Kamu harus mengambil kesempatan seperti itu. Hanya ketika kamu menjadi Kaisar di masa depan, kamu dapat benar-benar melindungi manusia. Di masa depan, kamu secara bertahap akan berencana untuk meningkatkan jumlah Kaisar manusia. Namun, kita dapat memikirkan aspek ini, dan Istana Leluhur harus dapat memikirkannya. Oleh karena itu, ketika kamu menjadi Kaisar di masa depan, itu akan sangat berbahaya. Pembekalan Kaisar tidak mudah. Menurut catatan dari para leluhur, jika kamu ingin menjadi seorang Kaisar, itu akan sangat berbahaya. Kaisar perlu mendapatkan saksi langit dan bumi untuk menembus level itu. Dan saksi langit dan bumi ini harus diketahui di seluruh plane dari Istana Leluhur, dan hanya Istana Leluhur. Hanya dengan persetujuan semua Kaisar kita dapat mengambil langkah itu. Kecuali Xiaomei benar-benar berubah menjadi klan iblis, adalah mungkin untuk lulus. Adapun kamu, itu sama sekali tidak mungkin. Kamu harus siap secara spiritual untuk ini. Tang San mengangguk, sebenarnya dia sudah membuat penilaian tentang hal ini, arti dari Great White Tiger Demon Emperor telah diungkapkan dengan jelas sebelumnya. Namun, dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup bahwa pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi Kaisar. Xiao He berkata, selanjutnya, kamu harus tinggal di sini dan menunggu sampai 100 hari tiba sebelum kamu pergi, kan? Lalu bagaimana kamu akan mengatur untukku? Tang San berkata, kamu sekarang adalah tubuh manusia. Setelah kembali ke kota Keri, temui sang putri. Berdasarkan pengalamanmu sebelumnya, paling cocok untuk mencocokkan transformasi Merak. Minta saja sang putri untuk mengorbankan beberapa kekuatan darah, dan aku akan membantumu. Impor, latih kembali transformasi Merak. Baru-baru ini, aku akan membantumu meletakkan fondasi dan mengajarimu metode kultivasi. Aku telah memecahkan proses yang paling menyakitkan ketika itu adalah boneka. Metode kultivasi ini dapat membuat daya dukung tubuhmu jauh melampaui orang biasa,
dan kultivasi di masa depan harus dapat mencapai ribuan mil dalam sehari. Klan monster merak pasti tidak kekurangan sumber daya. Aku percaya bahwa kamu tidak akan butuh waktu lama untuk pulih dari sebagian besar kultivasimu. Solen 5 Chapter 780 Iblis Harimau itu tidak manusiawi. Beberapa umat manusia telah berimigrasi keluar benua Falan. Aku akan memilih beberapa manusia berbakat dan mulai mencoba mengajari mereka untuk benar-benar membuka bakat mereka sendiri. Biarkan manusia memiliki jalur kultivasi dan peningkatan mereka sendiri. Kemudian lanjutkan bermigrasi keluar benua Falan, setidaknya di luar benua Falan pertama kali mendirikan pemukiman manusia, jauh dari benua Falan, dan tidak akan diketahui oleh istana leluhur. Aku harap kamu dapat membantuku mengelola manusia perantauan ini. Kamu dulu adalah penguasa kota, dan kamu menciptakan kamar dagang terbesar. Tidak ada yang bisa menandingimu dalam aspek manajemen ini. Aku harap kamu dapat berkontribusi pada kemakmuran masa depan umat manusia. Xiao He mengangguk dan berkata dengan senyum masam, pokoknya, hidupku adalah kebangkitanmu. Maka hidup ini adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apa yang kamu katakan. Aku sangat puas hidup, sekarang tubuhku sudah menjadi manusia. Ya, aku juga ingin melihat potensi manusia apa yang bisa dijangkau. Luar benua Falan memang pilihan. Kemudian kamu bisa membawaku ke luar benua Falan untuk melihatnya. Aku akan mempelajari kondisi manusia terlebih dahulu, lalu berbicara tentang bagaimana mengatur. Raja Iblis Merak hebat tidak membutuhkan terlalu banyak bujukan dari Tang San, dia sudah menemukan posisinya. Tang San juga cukup mempercayainya. Sebagai manusia, untuk bisa hidup kembali, dia sebenarnya harus menjadi yang paling terjerat dalam sang putri. Tang San baru saja memberinya janji bahwa di masa depan, tidak peduli apakah manusia itu kuat atau tidak, kota Keri akan selalu menjadi milik ras monster merak. Setelah Mei Gongzi, penerusnya harus menjadi anggota klan monster merak. Seperti yang dia harapkan, biarkan dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Manusia bernama Xiao He ini awalnya berusia sekitar 30 tahun, atau bahkan kurang dari 30 tahun, tetapi dia sedikit lebih tua. Setelah baptisan lahir kembali Tang San, itu benar-benar berubah. Dengan tubuh seperti itu, ditambah dengan kultivasi ulang, setidaknya hidup 100 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Cukup baginya untuk menyaksikan banyak hal. Karena mustahil bagi Raja Iblis Merak untuk meninggalkan plane ini di masa depan, Tang San tidak akan memberinya janji apapun dalam hal ini. Tetapi dengan tambahan orang ini, jelas lebih baik bagi perkembangan umat manusia di masa depan. Selanjutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Tang San adalah bagaimana bertarung melawan istana leluhur, sehingga dia dan Mei Gongzi bisa menjadi kaisar. Di antara mereka, pasti akan ada konflik dengan kaisar dari istana leluhur. Dia perlu memiliki strategi dan persiapan yang lengkap. Seperti yang dia katakan, tenaga manusia terkadang habis. Saat menghitung pengadilan leluhur, dia benar-benar tidak punya cukup waktu untuk membantu manusia memerintah. Dalam hal ini, lebih cocok untuk Xiao He, yang dulunya adalah Raja Iblis Merak Besar. Dengan Xiao He yang duduk di belakang, dia juga bisa lebih fokus pada cara menghitung istana leluhur. Setelah percakapan, Tang San meminta Xiao He untuk bermeditasi lagi. Dia baru saja dibangkitkan sekarang, dan jiwa dan tubuh masih perlu terus bergabung. Tang San membantunya dengan Suantian Gong, menyuntiknya dengan energi kehidupan yang lebih besar. Di bawah suntikan vitalitas ini, tubuh Xiao He akan terus-menerus marah. Tang San juga mengajari Xiao He metode kultivasi utama dari sekte tubuh. Fungsi terbesar dari sekte tubuh adalah untuk mendinginkan tubuh. Agar tubuh ini tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, tubuh perlu memiliki daya dukung yang lebih kuat. Secara khusus, dia juga harus membawa kesadaran ilahi. Segel kesadaran dewa secara bertahap dilonggarkan, sehingga dia dapat memulihkan kultivasi Raja Iblis Agung di masa depan. Spiritualitas Xiao He sangat bagus, dia tidak berkecil hati karena dia kehilangan kekuatan tingkat ke-11-nya, tetapi sangat tertarik pada tubuh manusia ini, dan dia sangat serius dengan metode kultivasi sekte tubuh yang diajarkan oleh Tang San. Karena ini adalah awal yang baru, ada sikap baru, ini adalah pemikiran spiritual Xiao He. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar datang lagi selama periode itu dan mengirim beberapa sumber daya kultivasi yang berharga. Di antara banyak kaisar, kekayaan Kaisar Iblis Harimau Putih jelas termasuk yang terbaik. Sumber daya kultivasi tidak akan pernah kurang. Sebagai dukungan dari kota Harimau Putih, apa yang kamu inginkan? Keesokan harinya, dini hari.
Pagi-pagi sekali, Tang San baru saja selesai berlatih Ziji Demon Eye ketika dia merasakan aura Great White Tiger Demon Emperor turun lagi. Pada saat ini, Mei Gongzi dan Xiao He masih bermeditasi dan berkultivasi. Yang mulia, apakah kamu terburu-buru? Tang San berkata tanpa daya. Kaisar Iblis Harimau Putih besar memandangnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tang San, tahukah kamu? Dalam hidupku, yang paling aku benci adalah orang-orang yang sangat pintar. Itu sebabnya hubunganku dengan Tianhu tidak selalu normal. Itu karena aku, mau tak mau aku merasakan dorongan untuk menghajarnya. Saat berbicara, yang satu ini menjepit jarinya dan membuat serangkaian suara berderak. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Aku berjanji padamu kemarin untuk berdiskusi, apakah itu keputusan yang salah? Tang San berkata sambil tersenyum masam. Senyum ramah muncul di wajah Kaisar Iblis Harimau Putih besar, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tang San menghela nafas dan berkata, tapi aku belum sarapan. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, jangan memakannya. Tidak baik dimuntahkan setelah dipukuli. Setelah kamu selesai makan, tidak akan mudah untuk muntah. Apakah ada kemanusiaan? Tang San tidak bisa menahan tawa. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, aku adalah Iblis Harimau, kemanusiaan seperti apa yang aku inginkan. Berhentilah berbicara omong kosong, ayo pergi. Tunggu, aku akan membangunkan Xiao Mei dulu. Bukankah dia bilang dia juga ingin melihat kita berdiskusi? Tang San ragu apakah dia akan dipukuli oleh Kaisar Iblis Harimau Putih yang menusuk ini jika dia tidak membawa Mei Gongzi. Kaisar Iblis Harimau Putih besar berkata dengan nada menghina, bernaunglah pada seorang wanita, terima kasih telah melakukannya. Tang San balas mencibir, peringkat ke-12 menggertak peringkat ke-10, bukankah kamu juga bersiap untuk melakukannya? Saat dia berbicara, dia sudah datang ke Mei Gongzi. Tidak perlu melakukan apa-apa. Ditarik oleh kinya, Mei Gongzi secara alami terbangun dari meditasinya. Melihat Tang San dengan tatapan kabur, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang salah? Tang San tersenyum pahit dan berkata, pagi-pagi, Kaisar Iblis Harimau tidak tahan lagi. Kita akan berdiskusi. Mei Gongzi tertegun untuk beberapa saat, melihat ke langit di luar jendela, dan kemudian menatap Kaisar Iblis Harimau Putih, apakah ini tidak terlalu dini? Kaisar Iblis Harimau Putih besar tersenyum sedikit dan berkata, selamat pagi. Rencana hari ini adalah pagi. Dapatkan lebih awal atau tidak terlambat. Ikutlah denganku. Mei Gongzi melirik Tang San, dengan kekhawatiran yang jelas di matanya. Tang San meraih tangan kecilnya dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita coba. Akan sangat membantu bagi kita untuk mendapatkan nasihat pribadi yang mulia. Kamu juga dapat berdiskusi dengan yang mulia nanti. Hari-hari ini, Mei Gongzi telah menerima banyak bimbingan dari Kaisar Iblis Harimau Putih besar, dan dia juga telah membuat kemajuan besar dalam aspek transformasi Harimau Putih. Dia bukan Raja Iblis Agung biasa sekarang. Meskipun dia baru saja memasuki dunia ini, dia memiliki transformasi merak dan transformasi Harimau Putih, dua garis keturunan tingkat pertama, dan secara bertahap menggabungkan keduanya. Pemahamannya tentang atribut ruang bahkan lebih mendalam. Ketika dia belum menjadi Raja Iblis Agung, dia mampu mengalahkan Raja Iblis Agung senior dari garis keturunan Huo Feng. Sekarang dia secara alami jauh lebih kuat daripada rata-rata Raja Iblis Agung. Tetapi justru karena inilah dia tahu lebih banyak betapa menakutkannya Kaisar itu. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih besar menunjuknya, perasaan hancur total membuatnya mengingatnya secara mendalam. Dia tahu betul bahwa meskipun dia adalah Raja Iblis hebat, bahkan jika dia menambahkan hingga 10, aku khawatir mereka bukan lawan dari Kaisar Iblis Agung Harimau Putih. Jadi, ketika dia tahu bahwa Tang San dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar akan bersaing, dia masih cukup khawatir. Dia sebenarnya tidak tahu tingkat kekuatan Tang San sekarang, tetapi tidak peduli apa, Tang San masih di peringkat ke-10, dan dia lebih jauh dari Kaisar Iblis Harimau Putih besar di dunia. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Mei Gongzi berbisik kepada Tang San. Dia merasa bahwa jika dia hanya menonton dari samping, jika Kaisar Iblis Harimau Putih besar kejam, dia tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Sudah terlambat, tetapi jika dia berada di medan perang, Kaisar Iblis Harimau Putih besar secara alami akan menahan diri, dan itu lebih aman untuk Tang San.